Siapa yang pernah jatuh cinta secara diam-diam dan hanya bisa melihat dia dari jauh, dari perilakunya, semenarik dia, terus habis itu dari emosional dia, tutur katanya, senyumnya, tapi cuman dari kejauhan. Ayo siapa? Hai, aku Nanka, mahasiswi S2, insya Allah doanya teman-teman. Di sini aku mau menceritakan suatu perjalanan cinta secara diam-diam yang memang kalau kita melihat dari sejarah sih kayak Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, tapi yang reinkarnasi di Gen Z nih gitu. Nah, di sini aku mau cerita. Kisahnya berawal dari tahun 2019, yang mana aku itu baru lulus SMA dan punya waktu liburan 3 bulan. Pengennya sih liburan terus, tapi keuangan keluarga nggak support nih untuk liburan selama 3 bulan itu staycation terus tuh nggak bisa ya teman-teman. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk gabung dengan suatu organisasi. Nah, di organisasi ini tuh aku tuh cuman pengen gabung karena aku pengen nih punya teman sekota gitu. Kotanya inisialnya B lah. Nah, terus habis itu, tapi fun fact-nya ketika aku udah join nih dengan organisasi ini adalah bahwa aku benar-benar gak punya teman yang deket yang dimana aku bisa bawa dia itu kemana-mana gitu. Fun fact-nya kayak gitu. Jadi kayak ya itu hanya pengalaman untuk pelengkap hidup aja di organisasi itu. Tapi so sweet-nya adalah kisah cintaku itu berawal dari organisasi ini teman-teman. Jadi masa itu organisasi ini tuh mau pergantian pimpinan. Nah, aku tuh belum kenal sama pimpinan sebelumnya aja, aku belum kenal semua orangnya. Tapi apalagi dengan pimpinan yang baru ya. Terus abis itu aku pun bisa termasuk dalam pimpinan baru itu karena rekomendasi dari orang atas ya, atau seniorku di kota B. Terus abis itu aku akhirnya masuk lah jadi salah satu kepemimpinan di situ, di organisasi itu. Terus habis itu aku bertemu beliau ini di suatu kampus yang di suatu ruangan juga yang ada lemarinya, yang ada papan tulisnya, ada kursinya, ada karpetnya lah, tidaknya lah ya. Nah, di situ beliau ini menjelaskan tentang dirinya karena aku memang seorang yang dulunya kalem dan mendiam, karena memang setelah di masa SMA aku lebih ke anak yang mendiam ya gitu. Terus habis itu dia menceritakan kisah hidupnya dan kenapa dia itu bisa terpilih gitu kan sebagai salah satu yang memegang organisasi itu gitu. Terus habis itu di situ aku jadi respect lah sama dia lah ya gitu, karena dia memperkenalkan dirinya gitu. Jadi wah, gentle juga nih cowok gitu kan. Terus habis itu udah, tapi nah di organisasi ini tuh ternyata kegiatan kita itu selalu bareng pertama. Terus habis itu job desk kita itu deketan gitu, dan selalu harus nggak harus sih, cuman banyak intensitas kita untuk bertemu gitu. Akhirnya dari situ awalnya aku nggak berekspektasi untuk bisa jatuh cinta sama beliau, karena memang dulu pemikiranku tentang cowok itu sangat-sangat nggak ada pemaafan, karena aku dulu kayak anti banget sama cowok gitu loh. Nah, tapi lambat laun dari dia treat aku, terus beliau itu termasuk orang yang tidak marah ke siapapun. Jadi dalam organisasi tuh dia termasuk orang yang sangat dingin, sangat menenangkan untuk teman-teman yang lainnya gitu. Dan gentle juga orangnya, jadi menjadi bobot lah untuk cewek-cewek yang melirik dia gitu lah ya gitu. Dan termasuk aku yang memang basicnya adalah aku tuh suka bercandaan tapi kayak gombalin orang gitu loh. Ternyata dari situ tuh aku tuh kemakan sendiri nih dari situ.
Sampai akhirnya ada masa dimana udah tengah periode gitu ya. Terus habis itu dia itu ternyata lambat laun kan aku tambah tahu nih pertemanan dia, circle-nya dia siapa aja. Nah aku kenal nih, dan dia tuh kenal sama satu cewek yang memang satu perempuan yang termasuk deket lah sama beliau ini. Nah aku tuh udah cemburu, aku menanyakan pada diriku sendiri nih, beneran nih aku tuh suka sama orangnya, aduh gimana ini. Nah tapi dari situ aku mencoba lagi untuk masih menganggap biasa lah, kayaknya enggak deh. Terus habis itu masih jalan sama beliau ini, akhirnya uh, rasanya itu meningkat gitu loh. Walaupun beberapa kali ya pernah ada itulah sesuatu yang bikin aku sedih dan memikirkan kembali, masa cuman kayak gini, atau dia dalam sosial, maksudnya tingkatan sosial dia kayak gini, masa aku udah apa ya, membatasi, aku memaklumi atau menetralisasi semua yang ada. Jadi aku tetap memaafkan dan coba menerima dia apa adanya gitu kan. Sampai dia akhirnya kita harus LDR. Dia di luar Jawa, aku di Jawa. Terus habis itu ya kita masih itu dalam suatu program atau proyek bersama ya, ada kegiatan mana dia harus meninggalkan nih, dan aku salah satu yang harus progress report ke beliau ini. Akhirnya setiap hari kita teleponan, kita VC-an, sampai gongnya adalah dia ngelamar aku. Nah, ya menurutku karena aku orangnya serius ya, walaupun suka bercanda tapi aku suka serius juga. Maksudnya hal kayak gitu tuh kan nggak boleh dibercandain gitu kan menurutku. Jadi aku mengambilnya dengan sikap bahwa hari itu aku belum siap juga. Aku juga pengen mengejar cita-citaku. Terus aku juga belum memikirkan itu, jawabanku seperti itu. Dan kalaupun beliau mau, ya bilang aja ke orang tua. Aku bilang kayak gitu kan. Nah, terus habis itu dari gong itu kita nggak jarang banget namanya komunikasi, entah itu lewat chat, telepon, apalagi ya. Terus habis itu pun interaksi juga kita mulai terbatasi sampai pergantian pimpinan nih. Jadi di organisasi itu aku masih lanjut nih di pimpinan selanjutnya.